Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man irtadah ma ba'd. Alhamdulillah hari ini kita bisa mengawali kuliah perdana kita untuk hadis ahkam yang kedua. Hadis ahkam yang kedua. Nggih. Jadi di hadis ahkam ini eh, hadis yang isinya terkait dengan munakahah dan muamalah. Di awal ini tentang munakahah, tentang pernikahan. Jadi Nggih. banyak yang dikaji tentang pernikahan mulai dari awal sampai nanti ada beberapa unsur-unsur yang ada hubungannya dengan hukum-hukum perkawinan. Sesuai dengan Nggih. tema sentral tema sentral dari prodi ini adalah prodi hukum pernikahan, maka di hadis ahkam yang kedua ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan munakahah. Maka mudah-mudahan apapun yang Nggih. kita lakukan pada malam hari ini senantiasa dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Mari kita awali dengan Ummul Quran suratul Nggih. Fatihah Al-Fatihah. Nggih. Eh, Berkaitan dengan hadis ahkam ini, saya share apa isinya gitu. Kali hadis ahkam yang diawali dengan di hadis ahkam ini dari sini ada hadis ahkam tentang Memilih tepat. memilih jodoh. Memilih jodoh ini ada tiga hal. Yang pertama ada tiga yang akan kita kembangkan terkait dengan memilih jodoh itu. Satu, nikah ini sebagai sunnah Nabi. Yang kedua, anjuran menikah. Dan yang ketiga Nggih. adalah memilih jodoh. Berkaitan dengan Nggih. nikah sebagai sunnah Nabi, ini saya ambilkan dari Sunan Tirmidzi. Di Sunan Tirmidzi setelah saya gali literasinya di hadis yang ke-1000. Hadatsana Sufyan ibnu Waqi' telah di telah menceritakan pada kami, yaitu pada kami Imam Tirmidzi, Sufyan bin Waqi', Nggih. hadatsana Hafs bin Giyas an anil Hajjaj an ma, al am Makhul an Abi Shimal an Abi Ayyub. Jadi sahabat yang langsung meriwayatkan adalah Abu Ayyub. Kalau dia berkata, kalau Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, Arba'un, empat hal min sunanil mursalin, dari sunnah sunnah para rasul. Jadi ada empat hal yang merupakan perilaku yang dilakukan oleh para nabi. Apa itu? Yang pertama adalah al-haya'u, malu. Yang kedua adalah at-ta'atturu, memakai wewangian. Yang ketiga adalah as-siwak, siwak atau gosok gigi. Yang keempat adalah an-nikah. Al-haya, bahkan Rasulullah sendiri menegaskan al-haya'u minal iman. Malu itu adalah sebagian daripada iman. Kenapa? Hal-hal yang sekiranya itu terkandung perbuatan dosa, maka tentu malu untuk diketahui. Malu ini adalah bagian dari tawadhu. Malu, malu pamer, malu berbuat dosa, malu berbuat zalim, dan malu ini adalah bagian dari karakter Nabi. Karena itu perilaku Nabi itu lemah lembut, halus budi pekerti, luhur karakter dan akhlaknya. Maka malu ini adalah bagian yang tak terpisahkan dalam menunjukkan jati diri para nabi. Sunnah yang kedua adalah memakai wewangian, karena eh,
Tadi sudah kita bahas innallaha thayyibun yuhibbut thayyibat. Allah itu bagus, menyukai kebagusan. Allah jamil. Allah itu indah. Yuhibbul jamalah, menyukai keindahan. Wewangian itu adalah bagian kebaikan. Makanya kalau ada orang makan pete yang kemudian tidak gosok gigi sehingga kemudian ketika bercakap-cakap dengan orang lain menimbulkan bau, maka itu adalah makruh hukumnya. Karena wewangian itu akan menimbulkan orang merasa betah berdekatan dengan kita. Tubuh yang wangi ini adalah akan menghasilkan keakraban hubungan satu dengan yang lain. Beda dengan jika di dalam diri ini ada bau badan yang tidak sedap. Tentu jangankan berlama-lama, berdekatan pun orang enggan untuk berdekat. Dan para nabi itu adalah harum, bukan hanya harum perilakunya, tapi juga harum diri secara fisik dan harum secara psikis. Siwak itu adalah menggosok gigi dengan kayu siwak, artinya Nabi itu membersihkan gigi-giginya dari kotor-kotoran. Nah, tentu kita membersihkan gigi ini adalah bagian dari sunnah Rasul, para Nabi. Dan yang keempat adalah nikah. Nikah. Nikah itu adalah hubungan pasangan lawan jenis yang diikat dengan ikatan yang sah. Bukan kawin loh ya. Bukan kawin dulu baru nikah, tapi nikah dulu baru kawin. Halal dulu, setelah halal baru nikah, baru kawin. Makanya di dalam akad ijab kabul, uzawwijuka ala ma amarallahu bihi min imsakin bima'rufin au tasrihim bisan angkahtuka wazawwajtuka. Ada dua hal dalam ijab kabul itu adalah angkahtuka, aku nikahkan engkau, wazawwajtuka, dan aku kawinkan engkau. Dan menikah, mempunyai pasangan yang sah dan halal, itu adalah bagian dari sunnah Nabi. Beda dengan kawin, kawin adalah perilaku hewan. Kalau orang kawin dulu baru nikah, itu adalah perilaku hewan. Contoh, ada sapi kawin suntik. Sapi kawin suntik itu adalah ya kawin. Kawin. Kalau dalam bahasa manusia adalah iltiko hitanain. Bertemu dua hitan. Kalau di sapi namanya kawin suntik berarti mempertemukan sel sperma sapi jantan dengan telur atau ovumnya sapi betina. Di rahimnya sapi betina. Nah, eh, nikah itu adalah bagian dari apa? Bagian dari keberlangsungan hidup, kehidupan. Dari nikah itu, setelah ada hubungan yang sah dan halal, maka bagaimana bisa melanjutkan keturunan dengan pernikahan itu. Dan itu nikah adalah bagian dari sunnah para rasul. Kemudian, di dalam Sahih Bukhari, hadis 4675, hadisnya cukup panjang. Sekali lagi, hadisnya ini cukup panjang. Cukup panjang. Satu ketika telah diceritakan, ada 3 orang yang mendatangi rumah Rasulullah. Sekali lagi, ada 3 orang yang mendatangi rumah istri-istri Rasulullah. Jadi ini berarti kalau berbicara istri-istri Rasulullah itu adalah peristiwanya di Madinah, bukan di Mekah. Karena di Mekah istri Rasulullah itu hanya satu, yaitu Khadijah Kubro. Kemudian setelah Khadijah wafat, baru ada tambahan. Berarti peristiwa ini ada di Madinah ini. Ada 3 orang, salah satu rohtin, ada 3 orang, ila buyuti azwajin Nabi, ke rumah-rumah istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yas'aluna, 3 orang itu bertanya an ibadatin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka itu bertanya tentang ibadahnya
Nabi Muhammad SAW. Falamma ukhbiru, ketika mereka sudah diceritakan, diberitahu tentang apa? Tentang ibadahnya Nabi, ka'annahum taqolun, maka kemudian mereka sepertinya mereka merasa apa? Taqolun, ka'annahum taqoluha, ka'annahum taqoluha, seakan-akan mereka itu merasa belum ada apa-apanya dengan Rasulullah. Mereka merasa belum ada apa-apanya dengan Rasulullah, masih sedikit dari apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Sehingga mereka bertiga itu ingin dekat dengan Rasulullah. Kenapa mereka? Mereka bertanya tentang itu. Ketika dijawab mereka merasa lebih dekat, maka kemudian fakolu, maka mereka berkata, aina nahnu minan nabiyyin, ibadah kita tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Nabi. Dan kemudian mereka menyadari bahwa Nabi qad ghufirallah ma taqaddam wa aina nahnu minan nabiyyin, kami ini ibadah kita ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Nabi. Bah, dan kemudian qad ghufirallahu ma taqaddam min dzambi, dan bukankah beliau itu sudah diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, tiga orang menyadari bahwa Nabi yang sudah maksum, Nabi yang tidak punya dosa, bahkan jikalau berdosa pun langsung diampuni oleh Allah, sudah dijaga oleh Allah, melakukan hal seperti itu. Jadi ternyata kami ini belum ada apa-apanya dengan beliau. Bahkan Nabi juga wa ma ta'akhkhara, yang belum dilakukan Nabi pun itu sudah diampuni dosanya. Qaul ahaduhum, maka berkatalah salah satu di antara mereka, amma ana fa inni usolli lailan abadan. Kalau begitu, supaya saya ini bisa dekat, paling tidak jauh lah dari Rasulullah, maka aku berjanji akan fa inni usolli lailan abadan. Saya akan bangun malam untuk sholat malam selama-lamanya. Wa qolal akharu, yang lain berkata, ana asumu dahron. Kalau begitu aku tak puasa selamanya. Wala uftiru, dan aku tidak akan berbuka. Wa qolal akharu, dan yang lain dari tiga orang itu, ana a'tazilun nisa. Dah kalau begitu aku tidak akan menikah. Bayangannya, a'tazilun nisa, aku akan menjauh perempuan. Fala atazawwaju abadan, dan aku tidak akan menikah selama-lamanya. Kalau aku menikah, aku akan repot. Kalau menikah, aku akan disibukkan dengan bekerja untuk menafkahi mereka. Kalau aku menikah, aku tidak bisa ibadah yang lama. Sehingga satu di antara, aku tidak akan menikah selamanya. Maka setelah itu, faja'a Rasulullah SAW, datanglah Rasulullah SAW ilahi pada mereka. Faqala, kemudian Rasulullah bersabda, antum alladzi kultum kada wa kada. Kamu, hai tiga orang, apakah kamu berkata demikian dan demikian? Amma wallahi, adapun demi Allah, inilah ahsyakum lillah. Sesungguhnya aku ini adalah orang yang paling takut kepada Allah di antara kalian. Wa'atqakum lahu, dan lebih bertakwa di antara kalian. Lakinni, akan tetapi aku asumu, berpuasa, wa aftiru, dan berbuka. Wa usolli, aku berpuasa, wa arkutu, aku pun tidur, wa atazawwajun nisa, dan aku pun menikahi perempuan. Faman rogiba an sunnati falaysa minni, maka barang siapa yang tidak suka akan sunnahku, maka dia bukan termasuk golonganku. Nah, inilah yang kemudian sering kita kita mendengar penggalan ini, faman rogiba an sunnati falaysa minni, siapa yang tidak suka akan sunnahku, maka bukan termasuk umatku. Lah, apa sunnah itu? Yang pertama,
Rasulullah itu puasa juga berbuka. Rasulullah itu sholat juga ada istirahat. Rasulullah itu juga menikah. Dan menikah ini termasuk sunnah Rasulullah. Dan siapa yang tidak suka akan sunnah Rasulullah, maka bukan golongan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Ibadah itu sesuai dengan ukuran. Ibadah itu sesuai dengan kemampuan. Ibadah itu sesuai dengan apa? Fitrah manusia. Fitrah manusia waktunya makan ya makan, puasa ya puasa, menikah ya menikah. Itu fitrah manusia. Kemudian di dalam Sunan Ibnu Majah, di Sunan Ibnu Majah hadis 1836, hadatsana Ahmad bin Azhar, hadatsana Adam, hadatsana Aisyah bin Maimun, Anil Qasim an Aisyah, dan yang meriwayatkan langsung dari Rasulullah adalah Aisyah, istri Rasulullah SAW yang paling muda. Kalau dia berkata, kalau Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, an-nikahu min sunnati. Nikah itu termasuk bagian dari sunnahku. Famalam ya'mal bisunnati, dan barang siapa yang tidak mengerjakan sunnahku, falaisa minni, maka bukanlah dia termasuk golonganku. Karena itulah perintah Rasulullah, watazawwaju, menikahlah kalian, fa inni mukatsirum bikumul umam, maka sesungguhnya jumlah kalian umat akan di apa? Jumlahnya akan berbanyak-banyak umat. Sungguh dengan jumlah kalian aku akan berbanyak-banyak umat. Karena dengan menikah itu umat Islam semakin banyak. Kalau bapaknya menikah, anak turunnya kewajibannya ya bagaimana? Menjadikan anak turunnya tetap beriman kepada Allah dan Rasulullah. Kalau kemudian umat Rasulullah tidak mau menikah, bagaimana kemudian banyak umat Rasulullah, karena Rasulullah suka umatnya semakin banyak. Sungguh dengan jumlah kalian aku akan berbanyak-banyak umat. Mukatsirum bikumul umam. Maka dengan sesungguhnya aku ini senang kalau umatku ini dari kalian berbanyak-banyak. Wa man kana dzataul, dan barang siapa yang tidak memiliki kemampuan harta, dzataul, fal yangkih, untuk menikah, wa man lam yajid fa alaihi, maka jikalau tidak mampu, maka fa alaihi bisaum, maka berpuasalah. Fa inna saum, karena sesungguhnya puasa itu lahu wija, akan menjadi tameng untuk apa? Tidak berbuat dosa. Kenapa? Nafsu bisa dikendalikan dengan tidak banyak makan. Karena kadang-kadang nafsu syahwat itu kadang-kadang bisa dipengaruhi oleh syahwat makanan dari perut. Dari nafsu perut itu akan mempengaruhi nafsu bawah perut. Sekali lagi, nafsu perut itu akan mempengaruhi nafsu bawah perut. Kalau bawah perut itu digunakan sembarangan dengan nafsunya, maka akan semakin memperbanyak dosa, dan murka Allah. Bahkan kalau kemudian orang berzina dengan nafsu bawah perutnya itu, kalau dia masih bujang, hukumannya adalah didera 100 kali, masih hidup akan diasingkan 1 tahun. Jikalau dia punya suami atau punya istri, hukumannya ada dirajam, dikubur sampai pusar, dan dilempari batu sampai meninggal. Kenapa? Itu akan merusak eksistensi jati diri manusia. Karena itulah jikalau ternyata tidak mampu menikah, ya puasa. Itu. Kemudian tentang anjuran nikah sekarang. Tentang anjuran nikah Rasulullah SAW, hadatsana an abdan an abi Hamzah. Sekali lagi, hadatsana abdan an abi Hamzah an A'mas an Ibrahim an Alqamah qala bainana ana amshi ma'a Abdillah radhiyallahu an. Alqamah dia berkata di antara kami, ana
amshi ma Abdillah. Jadi Alqamah itu salah satu sahabat Rasulullah bersama dengan Abdullah radhiyallahu an. Kemudian faqala berkatalah kunna bersama kami ma'an Nabi bersama Nabi. Jadi Alqamah dan Abdullah ini bersama Nabi. Kemudian dia mendengar bahwasanya faqala bersabdalah faqala mongko dawuh sapa an Nabi apa dawuhe Kanjeng Nabi man sapane wong istato akang mampu sapa wong albaata. Apa itu albaata? Mampu untuk menafkahi, mampu untuk memberikan nafkah, baik nafkah batin maupun nafkah jasmani, baik nafkah jasmani maupun nafkah rohani, baik nafkah batin maupun bukan batin. Benar. Jika al-ba'ah mampu untuk memberi nafkah batin dan non batin, fal yatazawwaj, maka hendaklah menikah. Fa innahu, karena sesungguhnya menikah iku aghaddu, akan mampu memejamkan lil basori, dan mampu aghaddu akan mampu menundukkan lil basori pandangannya. Aghaddu akan menundukkan lil basori pandangan. Wa ahsanu, dan mampu menjaga lil farji kemaluannya. Namun wa lam yastati fa alai bisaum fa innalahu wija. Maka jikalau tidak mampu, maka menikahlah, karena dengan menikah jikalau tidak mampu fa alai bisaum, jikalau tidak mampu untuk memberikan nafkah itu fa lam yastati, jikalau tidak mampu memberi nafkah, belum mampu memberi nafkah dan tidak mampu memberi nafkah, maka perintah Rasulullah adalah fa'alaih bisaum, maka sebaiknya kalian adalah bisom berpuasa. Fa'innahu, karena berpuasa itu lahu, bagi orang yang berpuasa itu adalah wijak, akan mampu menjadi perisai. Ini ada di Sahih Bukhari hadis 1772. Kalau di hadis Sahih Bukhari di hadis 4677, sekali lagi di Sahih Bukhari hadis 4677, hitopnya matan hadisnya adalah di awal dengan ya ma'syaras sabab, wahai golongan pemuda, wahai kalangan pemuda, man sapane wong istato akan mampu minkum di antara kalian para pemuda al-ba'ata, mampu memberi nafkah batin maupun lahir, batin maupun lahir, fal yatazawwaj, maka hendaklah kalian menikah. Famal lam yastati, dan barang siapa yang tidak mampu, fa'alaih, maka berusahalah, hendaklah kalian bisaum, dengan puasa, fa innahu wija, karena dengan berpuasa itu akan menjadi benteng atau perisai. Nah, inilah kemudian dari sekian ini akan ada beberapa hukum menikah secara al-aslu fil amri linnadab. Asal dari perintah itu adalah sunnah. Asal perintah menikah ini adalah sunnah. Sekali lagi, anjuran untuk menikah ini adalah sunnah. Tapi hal yang sunnah ini akan bisa menjadi wajib. Sekali lagi, hal yang bersifat sunnah ini akan bisa menjadi wajib. Jika ada seorang pemuda, dia sudah bekerja, sudah mampu memberi nafkah lahir dan batin. Namun, jika dia tidak segera menikah dan dia akan terperosok dalam perzinaan, perilaku berdosa, maka hukumnya adalah wajib untuk menikah. Jika tidak menikah, dia berdosa. Namun, jika dia hanya mampu ngeloni saja, tapi tidak mampu belanjani, yang dicari adalah kelon aja. Hanya secara rohani tapi jasmani tidak mampu. Dan memaksa sehingga menimbulkan madharat. Namun madharatnya tidak besar, makruh. Tapi kalau kemudian madharatnya semakin besar, akan menjadikan itu haram atau berdosa. Kenapa? Yang dizalimi semakin banyak. Supaya dan bagi mereka yang tidak mampu untuk memberikan belanja lahir maupun batin, supaya satu,
dia mampu mengendalikan nafsunya untuk tidak berbuat zina. Di satu sisi yang lain dia belum mampu untuk memberikan belanja, sehingga tidak ada kedzaliman buat dirinya untuk berbuat dosa, berzina, dan tidak ada kedzaliman buat orang lain untuk menderita akibat pernikahan itu, maka Rasulullah memerintahkan fa'alaihi bisaum, maka hendaklah kalian berpuasa karena dengan puasa itu akan akan meredam nafsu birahinya. Nah, dengan begitu maka ini menunjukkan betapa bijaksananya Rasulullah SAW. Sekali lagi, betapa bijaksananya Rasulullah SAW di dalam memberikan bimbingan buat umatnya. Dan tidak ada ajaran agama yang sedetail ini di dalam rangka menjaga apa? Di dalam rangka menjaga eksistensi kehormatan manusia itu. Bisa dibandingkan dengan yang lain itu. Bisa dibandingkan dengan yang lain. Makanya di ChatGPT yang sedang viral itu, ketika ditanya apa pedoman hidupmu yang paling bagus, maka ChatGPT itu menjawab, atau kecerdasan AI itu, bahwa ikutilah cara hidup yang ada di dalam Islam. Itu akan menjadikan cara hidup yang membuat kita bahagia. Kemudian yang terakhir, memilih jodoh. Memilih jodoh. Terkait dengan memilih jodoh di dalam Sahih Bukhari hadis 4700, hadatsana Musaddad telah menceritakan pada kami siapa? Bukhari, Imam Bukhari. Siapa yang menceritakan? Musaddad. Jadi Imam Bukhari ini mendapat hadis ini, cerita ini dari Musaddad. Musaddad dapat pada mana? Hadatsana Yahya, dari Yahya. Yahya dari mana? Dari Ubaidillah. Ubaidillah dari mana? Hadatsani Sa'id bin Abi Sa'id. Ubaidillah ini mendapatkan dari Sa'id bin Abi Sa'id. Abi Sa'id dari bapaknya. Kemudian bapaknya Sa'id ini dari mana? Dari Abu Hurairah. Sehingga sahabat yang menerima langsung hadis ini adalah Abu Hurairah. Ani Nabi, dari Nabi SAW, qala, bersabda, tungkahu dinikahi sapa almaratu wong wedok li arba'in krono patang perkara. Apa empat perkara itu? Limaliha, karena hartanya. Wali hasabiha, karena keturunannya. Wali jamaliha, karena kecantikannya. Wali diniha, karena agamanya. Falfarot bidaddin, maka pilihlah karena agamanya. Taribat yadak, niscaya kalian akan beruntung. Kata taribat yadaka itu tidak membuat tangan ini berdebu. Sekali lagi, kata taribat yadaka itu, sekali lagi, kata taribat yadaka itu tidak akan membuat tangan ini berdebu. Jadi ada 4 motivasi orang memilih jodoh. Ada orang yang semata-mata memilih karena hartanya. Di hadis yang lain, siapa yang memilih jodohnya karena hartanya, itu akan menjadikan fakir. Siapa karena keturunannya akan menjadikan dia hina. Siapa yang memilih karena kecantikannya akan menjadikan dia hina. Tapi pilihlah karena agamanya. Karena dengan agamanya itu kita akan beruntung. Kenapa? Harta itu mengenal habis. Apalagi nafsu manusia itu tidak pernah terpuaskan dengan apa yang dimiliki. Masih sederhana, dia hanya mampu bisa membeli sepeda pancal. Dia kepingin sepeda motor, terpuni sepeda motor, kepingin mobil. Selalu mengupdate, terus begitu. Kalau yang dikejar harta, tidak pernah terpuaskan. Begitu pula hasabnya, begitu pula kecantikannya. Kalau yang motivasinya karena kecantikannya, cantik itu ada batas waktu loh ya. Kalau sudah usia di atas 40, kecantikannya mulai luntur. Di atas 50 mulai luntur. Apalagi di atas 60, 70, udah nggak bisa diapa-apakan. Apalagi kalau sudah menopause, udah tidak menstruasi, sudah nggak bisa diapa-apakan. Kalau diapa-apakan juga kasihan. Artinya apa? Bahwa dengan memilih karena agamanya, motivasi ini adalah bagaimana?
bagian dari apa? Motivasi itu adalah bagian dari sunnah Rasul. Jadi kalau kemudian menikah ini karena semata-mata melaksanakan sunnah Rasul. Ini saya tanya aja pada Pak Parti ini. Ini kan dengan selisihnya dengan istri berapa tahun? 15 ya. 15 14. tahun. Oh, masih kalau 14 tahun masih enak-enaknya ibarat ibarat apa Iya. itu? Gigi tidak ada, katakanlah ada sapi begitu. Sapi kalau Iya, sapi iya. sudah tua dikasih damen enggak tedas, dikasih rumput yang lebih Iya, muda betul. begitu. Kalau selisih segi gitu ya masih masih produktif itu. Kalau Produktif, Pak iya. Pardi dengan istrinya selisih 14 tahun ya masih produktif, beda dengan kalau usianya sama. Udah sama-sama punya uban Hmm. begini ini sudah Iya. kemana-mana sudah pakai balsem begitu. Ya, Iya. ya disanding aja sudah ayem itu. Nggak Iya. ngapa-ngapa ini sudah ayem. Kalau Ayam betul, Pak. sudah kulit sudah mulai keriput, kemudian kulit sudah mulai keriput, tenaga sudah ini sel apa itu tulang-tulangnya sudah kelotean, kemudian rambut Iya. sudah bertabur uban, udah, wis pokoknya demek-demekan tangan kan iki wis ayem. Tapi kalau Ayam. Betul. masih artinya apa? Inilah yang kemudian kalau orang menikah karena kecantikan, cantik itu relatif loh ya. Harta itu relatif. Keturunan itu juga relatif. Karena iman Iya. itu menyangkut akhlak budi pekerti. Banyak orang yang kemudian Iya. putus di tengah jalan karena memang tidak tidak ada komitmen. Nikah itu ada 3 hal loh ya. Yang pertama komitmen untuk menjaga rumah tangganya. Yang kedua ada kedekatan emosi. Dan yang ketiga ada cinta. Cinta itu selaras dengan kedekatan emosi, selaras dengan komitmen untuk menjaga. Cinta itu akan semakin terpupuk. Tapi kalau kedekatan emosinya tidak ada, komitmen tidak ada, cinta itu hanya ada di angan-angan aja. Sehingga dalam bahasa bahasa orang hedon, kalau mendapatkan ciuman kan namanya sayang. Ayo sayang dulu, sayang dulu. Iya. Menerjemahkan Iya. sayang itu ya cium-mencium bermesra-mesraan itu. Kalau sudah tidak bisa bermesra-mesraan, sayangnya hilang. Itu kenapa? Betul. Karena motivasinya hal yang bersifat fisik. Tapi kalau motivasinya hal yang non fisik, agama itu komitmen. Komitmen untuk menjaga itu. Karena apa? Walaupun bercerai itu hal apa itu boleh halal, tapi Allah Boleh. akan memurkai abghadul halal indallah at-tolak. Perbuatan halal, namun Allah sangat memurkainya adalah cerai. Cerai yang apa? Cerai hidup. Kalau cerai mati itu urusan Allah, yang ngasih umur kan Allah. Cerai Iya. hidup Iya. yang dimurkai oleh Allah. Rasulullah andaikan Khadijah tidak wafat, tidak akan nikah kok. Karena cintanya Rasulullah itu Iya. hanya pada Khadijah. Bahkan setiap saat selalu dipuji Sayyidah Khadijah itu. Sampai Aisyah itu cemburu. Kok sedikit-sedikit yang dipuji Sayyidah Khadijah. Sedikit-sedikit yang dipuji Sayyidah Khadijah. Makanya Rasulullah, andaikan Khadijah tidak wafat, dia tidak akan menduahkan hatinya. Nabi Ibrahim menikah lagi saat Siti Saroh itu masih ada. Itu karena permintaan, perintah Siti Saroh. Andaikan Siti Saroh tidak meminta untuk menikahi Siti Hajar, Nabi Ibrahim tidak akan menikah, tidak akan menikahi. Karena apa? Di umur 80 tahun, Siti Saroh belum punya keturunan. 10 tahun pernikahannya tidak kunjung menghasilkan keturunan. Maka kemudian Siti Saroh meminta untuk menikahi Siti Hajar. Walaupun kendati demikian di dalam Kamus kisah Sul Ambia ada kecemburuan, tapi kecemburuan itu tidak sampai menghancurkan rumah tangga Khalilullah Nabi Ibrahim. Baru setelah Siti Saroh wafat, Siti Hajar wafat, ini bedanya laki-laki sama perempuan. Kalau perempuan ditinggal meninggal suaminya, kadang-kadang cintanya itu tidak akan tergantikan. Sehingga dia rela
dengan berjuang sendirian single parent untuk membesarkan buah cintanya dengan suaminya. Tapi laki-laki Iya. ini tidak kuat kalau tidak kuat hidup sendirian. Wong biasanya, nah, dan itu makanya bagi laki-laki tidak ada idahnya itu. Yang perempuan ada idahnya. Nanti hikmah itu akan kita bahas. Jadi dengan demikian, inilah alhamdulillah kita dilahirkan sebagai seorang muslim, memeluk sebagai muslim, dan mudah-mudahan kemusliman kita ini selalu mengantarkan kita menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, Amin. mudah-mudahan kemusliman kita ini mengantarkan kita dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan rumah tangga yang kita rajut ini, jodoh yang kita pilih adalah jodoh yang pertama dan yang terakhir. Hanya maut yang memisahkan kita. Kalaupun toh kemudian istri kita meninggal terlebih dahulu, kalau kita tetap cinta, kemudian iya jadi rahib, ya tidur di masjid, ngerabut masjid sambil menunggu ajal menjemput sampai malaikat Israel mengambil nyawa kita, dan mudah-mudahan kita husnul khotimah. Kalau sudah tua, sudah pensiun, dan kemudian sudah ya kemudian mau mencari rumput muda, ya kasihan. Toh nanti kalau kemudian kita tinggalkan, kalau mencari rumput muda itu apa itu? Nafsunya besar. Semakin kemudian akan mencari Viagra atau mencari obat-obat penguat itu akan merusak komponen yang ada di dalam tubuh kita, natural aja. Iya. Sehingga dengan begitu apa? Hidup ini kita jalani. Hidup ini kita jalani sehingga dengan kehidupan itu kita akan bisa tetap bersahaja, tetap mendedikasikan diri sebagai hamba Allah yang tetap menebar dan menabur kebaikan dalam hidup ini. Karena bagaimanapun juga hidup yang kita jalani adalah urip. Urip iku urup. Hidup itu menabur. Apalagi kalau kemudian kita nanti sudah dikasih tanda-tanda bahwa kita semakin dekat liang kubur apa? Gigi sudah tidak utuh lagi kan bergugur satu persatu. Rambut kita udah hampir habis hitamnya, yang ada adalah putih-putih begini. Kulit ini sudah mulai mengkeriput ini. Betul. Ini tanda bahwa udah mulai kendur, ini berarti ini udah sebentar lagi kita akan meninggalkan dunia ini menuju liang kubur. Dan itu sebagai pintu kita akan masuk ke alam barzah, dan kita akan tetap bagaimana hidup ini tetap selamat dunia hingga akhirat. Barangkali ada yang ditanyakan, Pak Parti?